Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi sekarang kita akan membahas mengenai piutang dagang, di mana kita akan mencoba menyusun analisis umur piutang dan manajemen penjualannya. Untuk mengawali, dipersilahkan untuk menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Jadi silahkan rekan-rekan semuanya masuk ke blog ini ya, kangazep.blogspot.com, masuk ke menu MK2. Silahkan untuk mengunduh soalnya. Kemudian untuk sesi sekarang, untuk mempermudah pengerjaannya, silahkan diunduh template Excelnya mengenai piutang dagang ya. Jadi soalnya dan juga template Excelnya silahkan diunduh di blog ini ya. Nah, jadi setelah diunduh, jadi langsung saja dibuka soalnya ya mengenai piutang dagang. Ya, silahkan di piutang dagang ada di bab 8 ya. Nah, yang kasus pertama mengenai analisis umur piutang. Nah, jadi di sini ada sebuah perusahaan, PT Jaya Maju merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produk makanan. Perusahaan ingin mengelompokkan piutangnya berdasar tanggal jatuh tempo transaksi. Kemudian perusahaan ini menetapkan syarat pembayaran adalah jadi periodenya 30 ya, berarti jatuh temponya itu 30 hari setelah tanggal transaksi. Kemudian sebelum mengelompokkan piutangnya, perusahaan telah mengambil kebijakan taksiran piutang tak tertagih sebagai berikut ya. Di sini belum jatuh tempo dengan batas maksimal 30 hari dari tanggal transaksi. Taksiran piutang tak tertagihnya itu sebesar 0,5% ya. Kemudian lewat waktu, jadi lewat waktu yang sudah ditentukan, ini 1 sampai 30 hari lewat waktunya ya, dengan batas 31 dan sampai dengan 60 hari ya. Ini hari setelah masa transaksi ya, taksiran piutang tak tertagih sebesar 2%. Nah, yang selanjutnya 31 sampai 60 hari dengan batas 61 sampai dengan 90 hari setelah masa transaksi, taksiran piutang tak tertagihnya itu sebesar 4,5%. Kemudian lewat waktu 61 sampai 91 hari dengan batasan 91 sampai 120 hari masa transaksi, taksiran piutang tak tertagihnya itu sebesar 10%. Dan lewat waktu 90 hari dengan batas atasnya itu 120 hari setelah masa transaksi, taksiran piutang tak tertagih ya sebesar 16% ya. Nah, kemudian data debiturnya ada sebagai berikut di sini, A B C D E ya. Kemudian ada saldo piutang dan juga tanggal transaksinya. Berdasarkan data tersebut, buatlah analisis umur piutang sesuai dengan kelompok di atas dengan dasar perhitungan 1 Januari 2006 ya. Oke, jadi anggapnya sekarang itu 1 Januari 2006 ya. Oke. Jadi langsung saja silahkan dibuka template Excelnya yang sudah di-download ya. Nah, kemudian di latihan 1 ya, berdasarkan dari keterangan soal tadi, silahkan diisikan di sini ya, data debitur, kemudian saldo piutangnya silahkan diisikan di tabel berikut ya. Oke, jadi pertama mengisi saldo piutangnya. Di sini saldo piutang untuk PTA ya, untuk PTA-nya 30 juta. Jadi silakan saja diisi 30 juta.
Kemudian untuk PTB 40 juta, untuk PTC 20 juta, untuk PTD 25 juta, untuk yang E 10 juta. Nah, kemudian tinggal dijumlah saja ya, ini saldo piutangnya. Oke, selanjutnya mengisi tanggal transaksinya. Untuk PTA tanggal transaksinya itu 11 Desember 2005. Kemudian jadi kalau penulisannya tanggalnya sudah benar, nah di sini di formula barnya juga akan seperti ini ya. Oke, kemudian 20 November 2005, kemudian 11 Oktober 2005, kemudian 26 September 2005, kemudian 15 Agustus 2005. Oke, selanjutnya tadi perkiraan tak tertagih ya, perkiraan tak tertagih untuk lewat waktu ya, untuk belum jatuh temponya itu ini 1% ya. Kemudian yang untuk 1 sampai 30 itu 2,5%. Ya, ini 5%, selanjutnya 10%, kemudian selanjutnya 15%. Oke, maaf ya, untuk belum jatuh temponya ini 0,5 ya, 0,5%, yang ini 2%, kemudian ini 4,5%, kemudian 10%, kemudian ini 16%. Oke, untuk selanjutnya mengisi yang belum jatuh tempo ya. Nah, di sini untuk mengisi belum jatuh temponya diisikan dengan perhitungan jika tanggal perhitungan piutang ya, di sini tanggal perhitungan piutang dikurangi tanggal transaksi ya. Jadi ini tanggal perhitungan piutang dikurangi tanggal transaksi ya, hasilnya kurang dari 31 ya. Oke, maaf. Hasilnya kurang dari 31 ya. Tempatkan saldo piutang di sel C9 di sini di saldo piutang ya. Jadi akan mengakibatkan ini nanti yang akan terisi ya. Jika tidak ya, maka sel yang di sini diisi dengan angka 0. Oke, kita langsung saja. Jadi menggunakan fungsi if ya. Jika tanggal piutang di sini dikurangi tanggal transaksi lebih kecil dari 31, maka akan mengakibatkan munculnya saldo piutang ya. Jika kondisi ini sebaliknya ternyata lebih besar, akan memunculkan angka 0. Oke, seperti itu ya. Nah, nanti ini sama untuk ke bawahnya juga sama, supaya nanti ini
di drag ke bawah yang ini tidak berubah ya, yang tanggal perhitungan piutang tidak berubah, maka ini barisnya diabsolutkan, diberi tanda string S di depan angka 4-nya. Klik enter, kemudian ini tinggal di drag ke bawah. Oke, sudah ya. Nah, berarti yang ke bawahnya ini semuanya itu Oke, berarti yang ini masih kurang dari 31 hari, jadi masih belum jatuh tempo. Nah, ini yang sudah lewat jatuh tempo. Nah, kita isi di sini ya, dengan rumusnya menggunakan fungsi if ya. Nah, di sini kondisinya ada 2, maka menggunakan fungsi if and ya. Oke. Nah, untuk keterangannya, jika tanggal perhitungan piutang di D4 di sini ya dikurangi tanggal transaksi ya, di tanggal perhitungan dikurangi tanggal transaksi lebih dari 30 dan kurang dari 60 ya, maka nanti diisi dengan sel dari C9 di sini ya. Nah, jika tidak nanti diisi dengan angka 0. Kita langsung saja if and. Jadi kondisinya nanti ada 2. Kondisi yang pertama, tanggal transaksi dikurangi tanggal perhitungan piutang dikurangi tanggal transaksi ya, ini lebih besar dari 30 ya. Kemudian kondisi yang keduanya, tanggal perhitungan piutang dikurangi tanggal transaksi ya, kurang dari 61. Jadi jika lebih dari 30 dan kurang dari 61, maka akan menghasilkan di sini saldo piutang. Selain itu 0. Jadi nanti harus lebih dari 30 dan harus kurang dari 61 baru menghasilkan angka yang saldo piutang ini. Oke, enter, di drag ke bawah. Oke, sebelum di drag ke bawah, ini yang D4 harus diberi tanda string S ya, supaya tidak berubah nanti selnya. Oke, langsung yang selanjutnya. Yang ini hampir sama ya dengan fungsinya, yang membedakan adalah lewat jumlah harinya saja. If and, karena ada 2 kondisi. Jika tanggal perhitungan di sini, tanggal perhitungan piutang dikurangi tanggal transaksi ya lebih dari 60 dan tanggal perhitungan piutang dikurangi tanggal transaksi kurang dari 91 ya, maka akan mengakibatkan ini saldo piutangnya. Selain itu 0. Ini juga sama di ke bawah. Oke, ada yang salah di sini. Oke, tadi lupa. Ini belum diberi tanda string S ya. Klik enter, ini ditarik lagi ke bawah di drag. Oke, untuk selanjutnya jika
N karena ada dua kondisi. Jika tanggal perhitungan dikurangi tanggal transaksi ya, lebih dari 60 90 ya, 90 dan tanggal perhitungan dikurangi tanggal transaksi kurang dari 121 ya, maka di sini akan menghasilkan piutang dagang di sini selain itu 0. Oke, lupa ini pakai tanda string S juga, kemudian ditarik ya. Oke, yang terakhir yang kelima, yang lebih dari 90 hari ya dari jatuh tempo sama dengan jika tanggal perhitungan piutang dikurangi tanggal transaksi lebih dari 120, maka diambil saldo piutangnya di sini selain itu 0. Oke, ini diberi tanda string S, kemudian diberi tanda string S, kemudian di enter. Oke, nih yang jumlahnya terbawa, ini tinggal dijumlahkan saja ke bawah. Nah, kemudian total taksiran tak tertagih ya, total taksiran tak tertagihnya ini tinggal dikalikan saja ya, ini jumlahnya dikalikan dengan persentasinya, perkiraan tak tertagihnya. Jadi dari 30 juta itu perkiraan tak tertagihnya itu ini sebesar 150.000 ya. Nah, ini sampai ini ya. Nah, jadi total taksiran tak tertagihnya untuk keseluruhan dari 125 juta itu sebesar, nah ini tinggal ditambahkan saja ya, di sini dijumlahkan. Nah, jadi total taksiran tak tertagihnya itu sebesar 5.950.000 berdasarkan perkiraan tak tertagihnya ini, presentasi tak tertagihnya ini ya. Oke, itu sudah diisi untuk analisis umur piutang ya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja ke studi kasus yang kedua. Oke, silahkan soalnya ini untuk yang kedua, PT Maju Terus. Jadi di sini nanti akan menganalisis umur piutang ya. Ini umur piutang. Yang kedua, PT Maju Terus ingin menganalisis umur piutangnya. Perusahaan mensyaratkan pembayaran per 30 dan dasar perhitungan piutang 1 Februari 2006. Cadangan kerugian piutang tak tertagih. Nah, di sini untuk belum jatuh temponya 2%, 1 sampai 30 5%, 31 sampai 60 hari 7,5%, 61 sampai 90 hari 10%, 90 hari sebesar 15%. Sedangkan ini data debiturnya, nah, ini ada beberapa data debiturnya, kemudian saldo piutangnya dan juga tanggal transaksinya.
Berdasarkan data tersebut, buatlah analisis piutang, termasuk berapa hari lewat dari tanggal jatuh tempo. Kita langsung saja buka template Excelnya, masuk ke latihan yang kedua. Oke, jadi silahkan nanti diisi di sini, ya. Saldo piutangnya. Nah, untuk PT Abadi tadi sebesar 15 juta ya. Kemudian PT Aneka 75 juta. PT Athena itu 19 juta 500 ribu. Kemudian PT Indah 7 juta 500. PT Mega 6 juta 100. PT Gaga 12 juta 500. PT Berani 9 juta 500. PT Pancoran 18 juta. Kemudian PT SAS 4 juta 900. PT BAS 10 juta. PT Kemilau 4 juta 500. Kemudian PT Jaya 17 juta 500. Oke, silahkan dijumlahkan semuanya menjadi 200 juta saldo piutangnya. Kemudian tanggal transaksinya untuk PT Abadi 28 Januari 2006. Kemudian 12 Desember untuk selanjutnya 12 Desember 2005. Kemudian 28 November 2005 sama. Kemudian 22 Oktober 2005. Selanjutnya PT Mega ini yang PT Mega ya, 22 Oktober. Yang PT Indah 18 November 2005. Kemudian PT Gaga 9 Oktober 2005. PT Berani 20 Oktober 2005 sama. PT Pancoran 28 September 2005. PT SAS 14 September 2005 sama. PT Bas 2 September 2005. PT Kemilo 25 Agustus 2005. PT Jaya 17 Agustus. Yes. Oke, sudah. Nah, kemudian di sini cadangan piutang tak tertagihnya. Ada cadangan piutang tak tertagihnya untuk belum jatuh tempo ya, ini belum jatuh temponya 2%. Ini kemudian 5%, 7,5%, kemudian 10% dan 15%. Oke, sekarang kita mulai isi lewat harinya. Untuk lewat hari
ya. Yang pertama untuk di PT Abadi, ya, diisi dengan fungsi max ya. Oke, langsung saja diisi ya. Di sini di lewat hari sama dengan max, diisi dengan perhitungan pertama dengan angka 0 ya. Kemudian angka keduanya ya diisi dengan tanggal perhitungan transaksi, ya, tanggal perhitungan transaksi piutangnya. Kemudian dikurangi 30 dikurangi tanggal transaksinya. Ya, di sini lewat harinya. Di sini supaya bisa di drag ke bawah ya. Nah, diberi tanda string S. Oke, kemudian ini di drag ke bawah ya. Oke, jadi ini lewat harinya. Jadi untuk yang PT Aneka lewat 21 hari, PT Athena 35 hari, dan seterusnya di sini ya. Oke, kemudian yang masuk belum jatuh temponya ya, berarti nah, di sini diisi ya, sama dengan jika nah, di sini lewat harinya kurang dari 1, maka saldo piutangnya diambil dari sini. Selain itu 0. Kemudian di enter. Nah, kemudian ini di drag ke bawah ya. Nah, berarti di sini yang belum jatuh temponya cuma PT Abadi saja, yang lainnya itu udah masuk lewat hari ya, lewat dari tanggal jatuh tempo. Oke, untuk di sini lewat harinya kita isi di sini. Yang pertama di sini untuk PT Abadi ya, diisi dengan fungsi if jika ada dua kondisi, if and jika lewat harinya lebih besar dari 0 dan jika lewat harinya kurang dari 31, maka ini akibatnya akan memunculkan saldo piutang. Tapi jika dua kondisi ini tidak terpenuhi akan memunculkan angka 0. Oke, itu kemudian di enter. Ini di drag ke bawah. Kemudian untuk yang selanjutnya if and jika ya, sama seperti tadi, lewat harinya lebih dari 30 dan lewat harinya kurang dari 61, maka akan memunculkan saldo piutang. Jika tidak akan memunculkan angka 0. Enter, kemudian ditarik ya. Oke, untuk selanjutnya sama jika if and karena dua kondisi yang pertama tadi sama
jika lewat harinya lebih dari 60 dan lewat harinya kurang dari 91, maka akan memunculkan saldo piutang. Selain itu 0. Ya. Kemudian ini yang terakhirnya, jika sama dengan jika lewat harinya lebih dari 90, maka akan memunculkan saldo piutang. Selain itu 0. Oke, selanjutnya kita jumlahkan. Enter, di-drag ke arah kiri ya. Selanjutnya ini dari persenan dari total piutang ya. Nah, ini sama dengan di sini 21 dibagi ini ya, dibagi jumlah saldo piutang. Nanti ini di drag ke pinggir supaya ininya tidak berubah, maka di depan C-nya itu ya, di depan kolomnya diberi tanda string S. Nah, ini di drag. Oke, selanjutnya cadangan kerugiannya ini dirupiahkan sama dengan F21 dikalikan dengan cadangan. Enter. Oke, kemudian totalnya ya, total cadangan kerugiannya sama dengan ini dijumlahkan ya. Nah, jadi total cadangan untuk kerugiannya itu sebesar 17.120.000 ya, berdasarkan analisis umur piutang ya. Nah, ini sudah selesai untuk latihan kedua. Selanjutnya kita akan lanjut ke latihan yang ketiga. Nah, baik, kita lihat dulu soalnya. Oke, kita buka soalnya untuk latihan yang ketiga. Di sini penjualan kredit tanpa diskon ya, ada penjualan kredit tanpa diskon. PT Karnipal, sebuah perusahaan dagang, selama ini perusahaan itu menjual barang secara tunai. Untuk menaikkan volume penjualan, manajemen mencoba melakukan transaksi dengan cara kredit ya. Adapun data-data yang berhasil dikumpulkan, yang pertama, penjualan tunai rata-rata per tahunnya itu 5 miliar ya. Kemudian syarat penjualan yang direncanakan ya, itu N-nya per 60 ya. Kemudian penjualan dianggarkan per tahunnya itu, penjualannya yang dianggarkannya itu 6 miliar dengan profit margin 21% dan biaya dana 17,5%. Dari data tersebut, dengan adanya biaya dana, apakah kebijakan penjualan kredit layak dijalankan atau harus tetap dengan penjualan tunai? Ya, nanti disuruh buat kesimpulan. Oke, kita langsung masuk ke Excelnya, masuk ke latihan yang ketiga. Oke,
Pertama di sini tadi penjualan tunai rata-rata per tahunnya itu 5 miliar. Kemudian syarat penjualannya 60 hari ya. Kemudian penjualan dianggarkannya itu 6 miliar. Dengan profit marginnya 21% dan biaya dananya 17,5%. Oke, di sini kita pertama kita mengisi peningkatan keuntungannya ya. Untuk peningkatan keuntungannya, nah di sini sama dengan penjualan dianggarkan ya, dikurangi, jadi hasil dari penjualan dianggarkan dikurangi penjualan rata-rata tunai per tahun ya. Jadi hasilnya ini nanti dikalikan dengan profit margin. Jadi ini untuk mencari peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan. Oke, di sini sudah ada angkanya ya, 210 juta. Kemudian kita mengisi perputaran piutang. Untuk perputaran piutangnya sama dengan kita asumsikan di sini 1 tahunnya itu 360 hari. Jadi nanti 360 hari dibagi dengan syarat penjualannya. Oke, jadi perputaran piutangnya dalam 1 tahun itu sebanyak 6 kali perputaran. Selanjutnya rata-rata piutang. Rata-rata piutang. Nah, di sini kan sudah ada rata-rata piutang ya. Sini. Untuk rata-rata piutangnya, jadi diisi dengan penjualan dianggarkan dibagi dengan perputaran piutang ya. Jadi rata-rata piutang itu nah, jadi hampir rata-rata piutangnya 1 miliar ya. Oke, lanjut dana pembiayaan piutang. Untuk dana pembiayaan piutang, nah di sini sama dengan hasil dari 1 dikurangi profit margin ya, dikalikan dengan rata-rata piutang. Jadi dari sini dari profit marginnya dikalikan dengan rata-rata piutang. Oke, jadi dana pembiayaan piutangnya sebesar 790 juta. Beban dana tambahan piutangnya, jadi dengan adanya tadi beban dana sama dengan, nah di sini nanti diisi peningkatan keuntungan karena penjualan ya, dikurangi dengan di sini sama dengan biaya dana ya, biaya dana di sini dikalikan dengan dana pembiayaan piutang. Oke, tambahan manfaat bersihnya, jadi ada tambahan manfaat bersihnya itu peningkatan keuntungan karena penjualan dikurangi dengan beban dana tambahan piutang. Nah, kesimpulan di sini, jika tambahan manfaat bersih di sini lebih besar dari 0, jadi ada angkanya, maka akan menghasilkan, karena nanti akan berbentuk teks, maka harus diawali dan diakhiri dengan tanda kutip.
akan menghasilkan kebijakan layak dipertimbangkan. Nah, kalau ternyata sebaliknya, kebijakan tidak layak dijalankan. Oke, karena ini ada angkanya, maka kesimpulannya di sini kebijakan layak dipertimbangkan. Oke, berarti untuk latihan ketiga, penjualan tanpa diskon, ini sudah selesai. Kita langsung ke latihan yang keempat. Latihan keempat, penjualan kredit dengan diskon. Kalau tadi penjualan kredit tanpa diskon, sekarang penjualan kredit dengan diskon. Untuk kasus yang keempat, CP Barokah, sebuah perusahaan dagang. Selama ini CP tersebut menjual produk dengan cara kredit. Pada tahun yang akan datang, pihak manajemen merencanakan untuk melakukan penjualan kredit dengan diskon. Dengan kebijakan ini, ya, diperkirakan sebagian konsumen akan membayar dalam periode diskon dan sebagian lagi akan di luar periode diskon. Jadi akan membayar di luar periode diskon. Untuk keperluan tersebut, berikut disajikan beberapa informasi yang diperlukan. Pertama, penjualan yang dianggarkan itu 5 miliar. Termin yang direncanakan 2,5 per 10, ya. N-nya itu per 60. Profit margin dianggarkan 30%, biaya dana 19%, estimasi pembayaran dalam periode potongan yaitu 20%, dan estimasi membayar di luar periode potongan 80%. Berdasarkan data tersebut, buatlah analisis ekonomi sebagai dasar pembuatan keputusan. Apakah sebaiknya perusahaan memberikan diskon, menaikkan volume penjualan, atau menjual barang dengan cara kredit tanpa diskon? Oke, kita langsung saja buka latihan yang keempat. Nanti silahkan diisi langsung penjualan yang dianggarkannya itu, ya, sebesar 5 miliar. Kemudian diskonnya 2,5%. Kemudian periode diskonnya itu 10 hari. Jatuh temponya 60 hari. Profit marginnya ini 30%. Kemudian biaya dananya 16%. Perkiraan membayar dalam periode diskon ini 20%, dan di luar periode diskon 80%. Oke, di sini pertama kita mengisi rata-rata periode pembayaran piutang. Ya, jadi pertama langsung saja sama dengan hasil dari periode diskon dikalikan dengan perkiraan membayar dalam periode diskon, ya. Kemudian ditambah hasil dari jatuh tempo dikalikan dengan perkiraan membayar di luar periode diskon. Nah, ini akan menghasilkan rata-rata periode pembayaran piutang. Di rata-rata periode pembayaran piutangnya itu 50 hari, ya. Kemudian perputaran piutang. Perputaran piutangnya sama dengan anggapannya 1 tahun itu 365, ya, hari dikurangi dikurangi rata-rata periode pembayaran piutang.
Nah, jadi perputaran piutang itu sebesar 7 kali dalam 1 tahun ya, 1 periode. Rata-rata piutang, untuk rata-rata piutangnya ini sama dengan penjualan dianggarkan dibagi dengan perputaran piutang. Kemudian dana untuk membiayai piutang sama dengan hasil dari 1 dikurangi profit margin, profit margin dikali dengan rata-rata piutang. Oke. Selanjutnya untuk penurunan biaya dananya ini sama dengan hasil dari pengurangan rata-rata piutang dengan dana untuk pembiayaan piutang, kemudian kali dana biaya dana ya. Oke, itu penurunan biaya dana. Kemudian di sini untuk pengorbanannya di diskon yang dimanfaatkan konsumen sama dengan diskon dikalikan dengan perkiraan membayar dalam periode diskon, kemudian dikalikan dengan penjualan dianggarkan. Nah, dan manfaat bersihnya penurunan biaya dana dikurangi dengan diskon yang dimanfaatkan konsumen. Nah, kemudian kesimpulannya, jika manfaat bersih lebih besar dari 0, maka kebijakan layak dipertimbangkan. Selain itu, kebijakan tidak layak dijalankan. Oke, itu untuk latihan keempat. Kita langsung masuk ke latihan yang kelima. Baik, untuk selanjutnya, untuk studi kasus yang kelima mengenai penjualan kredit dan kerugian piutang. Nah, di sini ada sebuah usaha dagang Merapi ya, sebuah perusahaan dagang di mana kebijakan penjualan kreditnya tidak menerapkan diskon. Konsekuensinya, perusahaan menganggarkan adanya kredit yang tidak tertagih. Persentase piutang yang tak tertagih dapat ditentukan berdasarkan data pada historis yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, oke, yang pertama, penjualan tunai rata-rata per tahunnya itu 25 miliar, syarat penjualan direncanakan N/60, penjualan dianggarkan 35 miliar, profit margin 30%, biaya dana 15%, kerugian piutang 2,5%. Dari data tersebut, buatlah analisis finansial sebagai dasar pembuatan suatu keputusan apakah perusahaan sebaiknya menjual barang secara tunai atau secara kredit. Oke, jadi nanti silahkan langsung buka template Excelnya, masuk ke latihan yang kelima. Oke, pertama diisikan penjualan rata-rata per tahunnya itu sebesar 5 juta ya. Oke, di sini 5 miliar maaf. Kemudian syarat penjualannya
25 miliar ya, 25 miliar. Kemudian syarat penjualannya 60, penjualan dianggarkannya 35 miliar, profit marginnya 30%, biaya dananya 15%, kemudian kerugian piutangnya 2,5%. Adapun nanti manfaatnya untuk tambahan keuntungan karena penjualannya, sini sama dengan hasil dari pengurangan penjualan dianggarkan oleh penjualan tunai rata-rata per tahun ya, dikalikan dengan profit margin. Itu manfaat tambahan keuntungan karena kenaikan penjualannya. Adapun untuk pengorbanannya, di sini perputaran piutangnya 360 hari ya. Nah, di sini dibagi dengan syarat penjualan. Jadi 6 kali ya rata-rata perputaran piutangnya. Kemudian rata-rata piutangnya di sini penjualan dianggarkan dibagi dengan perputaran piutang. Kemudian dana untuk pembiayaan piutang sama dengan 1 dikurangi profit margin dikalikan dengan rata-rata piutang. Oke, kemudian beban dana tambahan piutang. Untuk beban tambahan piutang, untuk beban tambahan piutangnya di sini sama dengan hasil perkalian ya, di sini hasil perkalian dari biaya dana ya, dikalikan dengan dana untuk biaya piutang. Oke, kemudian kerugian piutang, kerugiannya di sini sama dengan penjualan dianggarkan dikalikan kerugian piutang. Selanjutnya tambahan manfaat bersih sama dengan di sini tambahan keuntungan karena kenaikan penjualan dikurangi hasil penjumlahan dari ini beban dana tambahan piutang dan kerugian piutang. Oke, selanjutnya kesimpulannya, jika tambahan manfaat bersihnya lebih dari 0, maka kebijakan kredit layak dipertimbangkan ya. Nah, selain itu ya, jika ternyata lebih dari kurang dari 0, kebijakan kredit ya, tidak layak dijalankan. Enter. Oke. Ya, ini hasilnya dari penjualan kredit tanpa diskon dengan dan kerugian piutang. Oke, jadi untuk materi ya, studi kasus mengenai analisis ya piutang dagang ya, mengenai piutang dagang telah selesai. Silahkan untuk mencobanya rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.